Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya, Bella Harmisa Paringga, Ganang Suryan Maulana, dan Nela Ardini. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Islam di Malaysia, yang mana kami akan membahas mengenai tradisi dan kebudayaan di Malaysia, sejarah masuk dan perkembangan Islam di Malaysia, kerajaan besar Islam di Malaysia, sosial politik dan hukum di Malaysia, sejarah sosial politik di Malaysia, problematika Islam di Malaysia, dan perkembangan Malaysia hingga sampai sekarang. Baiklah, langsung saja. A. Tradisi dan kebudayaan di Malaysia. Malaysia merupakan masyarakat multi-etnis, multikultural, dan multibahasa, dan banyak masyarakat etnis di Malaysia yang masih mempertahankan identitas budaya mereka. Budaya asli daerah tersebut berasal dari suku asli bersama dengan orang Melayu yang pindah ke daerah sana pada zaman dahulu. Pengaruh substansi berasal dari budaya Cina dan India sejak perdagangan dengan negara tersebut dimulai. Setiap kelompok etnis memiliki budaya dasarnya sendiri yang memisahkan dari yang lain, dan mereka telah mencapai tingkat integritas yang berbeda. Karena keanekaragaman penduduk ini, maka budaya di Malaysia juga beragam. Misalnya, ada tari zapin, makanan khas berupa nasi lemak, ada upacara adat tradisional suku Dayak yaitu Gawai Dayak, dan terdapat tradisi Tai Pusam yang merupakan upacara tradisional suku Tamil. Sejarah masuk dan perkembangan Islam di Malaysia. Para sejarawan belum sepakat mengenai kapan Islam pertama kali masuk ke Malaysia. Tidak adanya dokumen lengkap mengenai kedatangan Islam pertama kali di Malaysia menyebabkan munculnya berbagai teori mengenai pertama kali Islam berkembang di negara ini. Azmi berpendapat bahwa Islam pertama kali masuk ke Malaysia pada abad ke-7 Masehi. Pendapat ini diperkuat pada sebuah argumen bahwa pada pertengahan abad tersebut, pedagang Arab Islam sudah sampai ke gugusan Pulau Melayu yang secara geografis Malaysia tidak dapat dipisahkan darinya. Dan tentu saja para pedagang Arab ini singgah ke Malaysia. Selain itu juga ditemukan batu bersurat Terengganu yang mana ditulis dengan bahasa Arab pada abad ke-8 Masehi. C. Kerajaan besar Islam di Malaysia, yaitu Kesultanan Malaka. Kerajaan Malaka berdiri di Semenanjung Malaya pada awal abad ke-15 Masehi. Asal-usul berdirinya Kerajaan Malaka ini ternyata berawal dari serangan Majapahit pada akhir abad ke-14. Prameswara atau Iskandar Shah yang telah mengganti namanya setelah ia masuk Islam terpaksa melarikan diri bersama para pengikutnya dan mendirikan sebuah kerajaan baru di tepi selat Malaka. Kerajaan ini disebut dengan Kesultanan Malaka. Kesultanan Malaka mencapai kejayaannya dan menjadi salah satu kerajaan terbesar dan disegani di Asia Tenggara. Kesultanan Malaka mampu memperluas wilayahnya hingga mencakup seluruh daerah di Semenanjung Malaya. Kesultanan Malaka juga menjadi salah satu pusat penyebaran dan pengajaran agama Islam. Yang keempat, sosial politik dan hukum di Malaysia. Kehidupan sosial di Malaysia merujuk kepada semua masyarakat majemuk yang terdapat di Malaysia dan berbagai suku di sana, seperti Melayu, Tionghoa, India, Kadazan atau Dusun, Dayak, Iban, Kayan, dan Kenyah. Menurut Lun Bawang, Kelebit, dan Bidayuh, Tionghoa dan Islam sangat mempengaruhi musik tradisional Malaysia. Secara umum, Raja Malaysia hanyalah lambang yang tidak memiliki kekuatan politik nyata dalam penyelenggaraan kebijakan pemerintah di Malaysia. Alat kelengkapan kerajaan Malaysia itu terdiri atas satu, Badan Perundangan atau Parlemen Malaysia, mengandung 3 komponen utama, yaitu yang pertama yang di Pertuan Agung, yang kedua negara atau Senat, dan Dewan Rakyat. Ketiga komponen tersebut di atas memiliki kewenangan dalam membuat undang-undang di kerajaan Malaysia. Proses pembuatannya diawali dari usulan atau rancangan undang-undang yang berasal dari eksekutif atau kabinet.
Usulan kemudian dibahas oleh Dewan Rakyat setelah tahapan pembahasan pada Dewan Rakyat selesai. Maka, rancangan tersebut diserahkan kepada Dewan Negara atau Senat untuk dibahas selanjutnya. Rancangan yang telah disetujui oleh Senat kemudian diserahkan kepada yang di Pertuan Agung untuk mendapatkan pengesahan. Yang kedua, Dewan Rakyat. Keanggotaan rakyat dipilih melalui pemilihan umum dengan masa jabatan 4 tahun. Jumlah anggota Dewan Rakyat itu sebanyak 222 orang. Keanggotaan Dewan Rakyat merupakan representasi partai politik yang memiliki seleksi melalui pemilihan umum. Yang ketiga, itu ada badan pemerintahan atau eksekutif. Komponen dari badan pemerintahan atau eksekutif kerajaan Malaysia adalah yang di Pertuan Agung sebagai kepala negara. Memiliki kekuasaan eksekutif, kekuasaan tersebut kemudian dijalankan oleh kabinet. Yang keempat itu adalah badan kehakiman. Kekuasaan kehakiman di Malaysia itu diatur dalam pasal 121 ayat 1 Undang-Undang Federal. Kekuasaan kehakiman tertinggi di negara ini terletak pada Mahkamah Agung. Hukum Malaysia terutama didasarkan pada hukum umum sistem hukum. Ini adalah akibat langsung dari penjajahan Malaysia, Sarawak dan Kalimantan Utara oleh Inggris antara awal abad ke-19 hingga 1960-an. Hukum tertinggi di negara ini adalah Konstitusi Malaysia, itu menetapkan kerangka hukum dan hak warga negara Malaysia. Undang-undang federal diberlakukan oleh Parlemen Malaysia yang berlaku di seluruh negeri. Yang kelima, itu ada sejarah sosial politik di Malaysia. Malaysia mengadopsi sistem demokrasi parlementer di bawah pemerintahan monarki konstitusional. Malaysia itu dipimpin oleh Seri Paduka Baginda yang di Pertuan Agong yang dipilih dari 9 Sultan Negeri Melayu untuk menjabat selama 5 tahun sebagai kepala negara dan pemerintahan tertinggi angkatan bersenjata. Sistem ini adalah berdasarkan sistem Westminster karena Malaysia merupakan bekas koloni Inggris. Kekuasaan eksekutif ditentukan oleh kabinet yang dipimpin oleh Perdana Menteri. Berdasarkan Konstitusi Malaysia, Perdana Menteri haruslah seorang anggota Dewan Rakyat yang menurut yang di Pertuan Agung atau memimpin kelompok mayoritas dalam parlemen. Sedangkan kabinet merupakan anggota parlemen yang dipilih dari Dewan Rakyat atau Dewan Negara. Partai-partai politik di Malaysia seperti PKR yang memiliki basis massa nasionalis atau UMNO dan Partai Bersatu atau Melayu, PAS dan Partai Amanah atau Muslim, DAP atau Tionghoa, Partai Kongres India Bersatu atau India, Partai Warisan atau Sabah, dan gabungan Partai Sarawak atau Sarawak merupakan cerminan masyarakat Malaysia yang plural dan moderat, serta memiliki tujuan bersama menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera. Baiklah, pembahasan selanjutnya ialah tentang problematika Islam di Malaysia. Jadi, dalam masalah kenegaraan, Malaysia memang berbeda dengan Indonesia. Meskipun jumlah umat muslim hanya sekitar 60%, Malaysia dengan tegas menyatakan dirinya sebagai kelanjutan kerajaan-kerajaan Melayu Islam. Dan Islam ditempatkan dalam konstitusi negara sebagai agama negara atau agama persekutuan. Dalam kaitan inilah pemerintahan Malaysia melarang penggunaan kata Allah untuk penerbitan dan referensi kaum non-muslim di negara itu. Malaysia juga pernah menyita belasan ribu kitab suci umat Kristen, Alkitab yang diimpor dari Indonesia yang menggunakan kata Allah, majalah Katolik, Herat edisi bahasa Inggris emang tidak menggunakan kata Allah, tapi kata Allah mereka gunakan untuk edisi bahasa Melayu. Karena itulah kaum muslim di Malaysia melihat ini salah satu indikasi jelas bahwa ada tujuan misi Kristen.
di balik penggunaan kata Allah tersebut, tapi kaum Katolik di Malaysia berkeberatan dengan larangan pemerintah atas penggunaan kata Allah di media mereka. Gugatan kaum Katolik ini kemudian dikabulkan oleh pengadilan. Hanya saja pada tanggal 4 Januari tahun 2010, pemerintah Malaysia mengajukan banding atas putusan pengadilan tinggi itu. Pemerintah juga meminta agar putusan pengadilan itu ditangguhkan sampai muncul putusan atas banding itu. Sikap umat Islam di Malaysia sendiri terbelah. Jika pemerintah Malaysia yang didominasikan oleh UMNO melarang penggunaan kata Allah oleh kaum Kristen, sikap sebaliknya ditunjukkan oleh Partai Islam se-Malaysia atau PAS. Partai yang sering dikategorikan sebagai Partai Islam ini justru menyatakan tidak keberatan dengan penggunaan kata Allah sebagai alternatif kata Tuhan untuk kalangan non-Muslim. Menurut PAS, kata Allah bisa digunakan oleh para penganut agama keturunan Nabi Ibrahim yang dikenal umat Nasrani dan Yudaisme sebagai Abraham. Pernyataan PAS yang menyatakan bahwa agama Yahudi dan Kristen adalah pelanjut agama Ibrahim pun lebih bertendensi politis dan sosiologis. Secara akidah, menurut Islam, jelas Islam menolak klaim Yahudi dan Kristen bahwa mereka adalah pelanjut agama Ibrahim dan agama Tauhid. Oleh sebab itu, hanya Islam yang konsisten melanjutkan ajaran Tauhid Nabi Ibrahim. Dan selanjutnya ialah materi yang terakhir, pembahasan yang terakhir ialah tentang perkembangan Malaysia hingga sampai sekarang. Azumarni Azra menyatakan bahwa tempat asal datangnya Islam ke Asia Tenggara termasuk di Malaysia setidaknya ada 3 teori. Yang pertama, teori yang menyatakan bahwa Islam datang langsung dari Arab, dan yang kedua, Islam datang dari India, yakni Gujarat dan Malabar. Yang ketiga, Islam datang dari Bengali, yaitu Bangladesh. Sedangkan mengenai pola penerimaan Islam di Nusantara termasuk di Malaysia, dapat kita merujuk pada pernyataan Ahmad M. Sewang bahwa penerimaan Islam pada beberapa tempat di Nusantara memperlihatkan 2 pola yang berbeda. Yang pertama, Islam diterima terlebih dahulu oleh masyarakat lapisan bawah, kemudian berkembang dan diterima oleh masyarakat lapisan atas atau elit atau penguasa kerajaan. Kedua, Islam diterima langsung oleh elit penguasa kerajaan, kemudian diisolasikan dan berkembang ke masyarakat bawah. Pola pertama biasa disebut dengan bottom up, dan pola yang kedua biasa disebut dengan top down. Pola ini menyebutkan Islam berkembang pesat sampai pada saat sekarang di Malaysia. Sisa-sisa peninggalan sejarah yang juga membuktikan perkembangan Islam di Malaysia dapat dilihat sesudah abad ke-10, yaitu pada abad ke-15 misalnya. Dan ketika itu Brunei masih bergabung dengan Malaysia. Salah satu sumber dari Cina menyebutkan ada 6 masjid di Malaysia yang ditemukan batu nisan silsilah keturunan raja-raja Brunei. Sultan Brunei ketika itu adalah Abdul Jalal Jabar tahun 1662. Istrinya adalah Putri Sultan Sukandana dari Sambas. Kemudian pada tahun 1852 ada Masjid Jamil dibangun di daerah Kuching. Pada tahun 1917 dibangun madrasah di Malaysia yang disebut Madrasah Al-Mursyidah. Fakta-fakta sejarah inilah yang mengindikasikan bahwa Islam di Malaysia terus mengalami perkembangan yang ditandai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan pendidikan. Islam semakin mengalami kemajuan. Di samping itu ada juga memasuki masa kemerdekaan. Jelas sekali bahwa perkembangan Islam tetap dipengaruhi oleh pihak penguasa atau top down.
sebab penguasa dan pemerintah Malaysia menjadikan Islam sebagai agama resmi negara. Warisan Undang-Undang Malaka yang berisi tentang hukum Islam berdasarkan konsep Quraisy berlaku di Malaysia. Dengan adanya proses Islamisasi di Malaysia, dengan memainkan peranan penting dalam mengembangkan ajaran Islam adalah ulama atau pedagang dari Jazirah Arab yang pada tahun 1980-an Islam di Malaysia mengalami perkembangan dan kebangkitan yang ditandai dengan semaraknya kegiatan dakwah dan kajian Islam oleh kaum intelektual dan menyelenggarakan kegiatan internasional yaitu Musabaqah Ilawatil Al-Quran yang selalu diikuti oleh kori-kori dari Indonesia. Selain tersebut, perkembangan Islam di Malaysia makin bertambah maju dan pesat dengan bukti banyaknya masjid-masjid yang dibangun. Juga terlihat dalam penyelenggaraan jamaah haji yang begitu baik. Sehingga dapat dikatakan bahwa perkembangan Islam di Malaysia tidak banyak mengalami hambatan, bahkan ditegaskan dalam konstitusi negaranya bahwa Islam merupakan agama resmi negara di Kelantan. Hukum hudud atau pidana Islam yang diberlakukan sejak 1992.